Nah ini Ustadz nih, ya Allah. Jadi kangen pengen punya istri lagi Ustadz ya katanya. Biar ada yang ngambek, sementara ini di rumah gak ada yang ngambek nih. Ini kadang-kadang nih suami istri pasti semuanya ngelakuin pernah ya. Maksudnya suami pernah bikin istrinya kesel, ya kepikiran, jadi ngambek, jadi bingung. Nah sekarang sebenarnya kita bicara lagi nih, apa yang sebaiknya harusnya dilakukan istri ketika suami bersikap diam, cuek, ya hingga menimbulkan berbagai pandangan buruk terhadap suaminya nih. Nah terus lalu apakah yang sebaiknya dilakukan oleh para suami agar istri tidak memiliki pandangan buruk terhadapnya? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz. Baik, izin Sasam, Umi Maki, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat kita semua menjawab tadi, saya salut banget tadi ya. Hebat, itu kayaknya mancing-mancing istri supaya apalagi karena wanita yang terbaik itu adalah bermanja-manja di depan suami, anggun di depan tamu. Jangan kebalik. Bermanja-manja di depan tamu. Ya, jangan kebalik. Astagfirullahaladzim. Ya, suami itu suka kalau ini buat yang di rumah. Suami itu suka ketika istri memanja-manja. Itu bukti tadi di videoin, ya kan suaminya tuh yang ngerjain itu. Ya ngerjain. Jadi suami itu kadang-kala memancing istri supaya bermanja-manja. Dan suami suka dengan wanita yang bermanja-manja. Ya, itu tuh hebat. Dan sebaiknya mohon izin kalau terjadi seperti ini menghadapi suami yang cuek. Cuek sih. Ya, tulisannya cuek. kan cuek. Oh, tulisannya cuek, iya benar juga sih. Cuek, maka sabar namun ada usaha. Nah, sabar itu bukan berdiam diri. Sabar itu lihat situasinya. Kenapa ya suami saya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Jadi ada aksi. Kadang-kala memang ada suami itu maaf lagi pikirin kerjaan lah. Lagi mau mencari solusi lah. Tapi dia beda pikiran laki-laki dengan pikiran perempuan. Kalau perempuan sebentar-bentar ngomong lagi. Kalau laki-laki itu enggak. Dia mencari solusi sendiri. Dan tidak akan mau membebankan permasalahannya kepada pasangannya. Itulah tindakan seorang suami karena berdasarkan tanggung jawab. Kalau perempuan kan berdasarkan kasih sayang. Sayang. Itu kan begitu. Nah buat kita semua yang kita lakukan lagi. Kalau supaya suami, nah dari suami. Supaya istri tidak berburuk sangka atas kecuekan kita sebaiknya bersifat ihsan. Dan merubah cara pandangnya. Sebenarnya cara pandangnya aja yang harus dirubah, diperbaiki. Nah buat kita juga kalau ada kata Nabi kalau kau mencintai ucapkan, kasih hadiah. Laki-laki itu jarang mengucapkan sesuatu tapi langsung memberikan kesan. Makanya laki itu banyak reaksi sebenarnya. Dari bentuk kasih sayang itu memberi. Mas Fadil udah kasih? Alhamdulillah. Apa itu? Apa aja lah baik, dikasih. Ya, harus dikasih. Istri itu bukan hanya sekedar kalau suami istri itu kan reaksi. Aksinya mau dituntut. Nah, makanya laki-laki itu menafkahi. Laki-laki itu mendidik. Laki-laki itu melindungi. Nah, ini sebaiknya yang dilakukan. Dari posisi seperti inilah kadangkala suami itu tidak mau memberikan beban karena pada posisi dalam hal melindungi. Jangan sampai istri saya kepikiran. Kalau saya beritahukan ini pasti istri saya kepikiran dan dia tidak tenang. Nah, makanya beda cara pandangnya. Kalau perempuan mau perhatian, sendal saya hilang. Nah nanti kita beli, masalahnya sendal itu ada anunya, ciri khasnya. Tapi nanti ada juga. Tapi kan ada sejarahnya. Ya Allah cuma sendal doang. Sendal doang itu. Bang. Tapi kalau laki-laki ya udah. Makanya lebih lama transaksinya cewek daripada suami. Kalau istri saya itu almarhumah waktu istri. Jangan ikut kalau saya mau pergi belanja. Tinggal aja di mobil ya, jangan ikut. Karena pasti mahal jatuhnya. Supaya dia bisa nawar. Benar. Saya bilang, kasih aja sebagai sedekah. Tidak, saya mau nawar. Itu nikmatnya mungkin menawar itu ya. Kenapa? Seni. Oh seni. Jadi ternyata menawar itu adalah seni ya. Tapi jangan kebangetan juga. Punya kepuasan batin cewek tuh Umi ya kalau nyawar itu ya. Dan yang paling penting dari kedua hal ini ada yang cuek, ada yang buruk sangka. Kalau suami cuek, istri kadang-kala takutnya buruk sangka atas cueknya laki-laki. Maka yang ketiga inilah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Sebanyak-banyaknya memberi. Bukan sebanyak-banyaknya menerima. Terima, beri. Sehingga apa? Sesuatu ini memberikan kesan disinilah letaknya kasih sayang timbul. Ingat ya, cinta, kasih sayang. Untungnya di segmen sebelumnya ada penanya, tausiah di awal, Umi Maki yang jawab. Enak banget, aku jadi puas. Karena memang dari sisi perempuan ini penting untuk membahas seperti ini. Tapi dalam hal ini kadangkala pemikiran laki-laki tidak akan bisa menjangkau pemikiran wanita pandangannya yang sampai wan receh ketahuan.
semua yang tersembunyi dia bisa lihat. Iya, Kita iya. laki-laki enggak peduli. Cuek. Karena Udah kembaliannya ambil aja mas. Iya gitu ya, Ya, kan kalau ambil kita aja ya. enggak apa-apa. Iya. Tapi tidak, beda 50 perak, itu dia cari toko lain. Iya jalan 1 kilo itu. Jalan 1 kilo. Gak segitu juga ya. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi enak tuh kalau bisa Enak. ada yang ngambek-ngambek di rumah gitu ya. Iya. Jadi suasana tuh lebih berwarna gitu. Lebih berwarna. Masih mau ada yang ngambekin Ustadz? Anak-anak kan? Anak-anak bisa aja ngelesnya. Ini Masya Allah nih. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih Umi ya. Saya masih ada satu juga nih, ada satu meme ilustrasi yang sering banget terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama buat yang baru pengen hijrah dan berubah. Ini dia nih meme-nya nih, coba kita lihat. Sok bener, sok agamais, sok alim, sok suci, sok ngustad. Nah ini dia nih, sadarkah kita seringkali berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu hanya karena komentar orang. Nah ini namanya manusia ini pasti dong pengen berubah ke arah yang lebih baik. Semuanya pasti seperti itu. Masalahnya kadang ada orang yang ngelakuin hal baik tapi niatnya bukan karena Allah. Nah, melainkan karena pandangan atau komentar orang lain nih Umi nih ya. Gue mau sedekah di depan orang banyak aja biar kelihatan kalau gue tajir gitu. Nah ini sekarang bagaimana caranya kita menanamkan pola pikir agar setiap perubahan yang kita lakukan ini semata-mata hanya karena Allah. Bukan karena pandangan atau komentar dari orang-orang. Lalu bagaimana caranya mengetahui serta membedakan bahwa sesuatu yang kita lakukan ini memang sudah karena Allah bukan karena orang lain. Bagaimana penjelasannya Umi? Mohon izin silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.